Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku matematika kelas 8 semester 1 atau 2A penerbit Erlangga untuk bab tentang pola dan barisan bilangan. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka latihan 5 halaman 29. Nomor 1, tentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika berikut ini. Kita lihat barisannya 7, 9, 11 dan seterusnya. 7 ini berperan sebagai A atau suku pertama. Kemudian bedanya adalah 2 diperoleh dari 9 dikurangi 7. Jadi untuk mencari beda adalah 9 dikurangi 7 ya teman-teman sekalian. Kemudian kita masukkan ke rumus UN yaitu A plus N-1 kali B. Di mana A-nya kita ganti 7 dan B-nya kita ganti 2, N-nya kita biarkan. 2 kalau kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali berarti menjadi 2N dikurangi 2. Karena 2 dikali N, 2N, negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. 7 dikurangi 2 hasilnya 5, berarti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 2N ditambah 5. Ini adalah UN untuk poin A. Kemudian poin B, A-nya adalah 5, kemudian bedanya bertambah 9, diperoleh dari 14 dikurangi dengan 5. Jadi jangan terbalik ya teman-teman sekalian. Kemudian kita masukkan ke rumus UN, A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti 9. 9 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali, 9 kali N berarti 9N, negatif 1 kali 9 berarti hasilnya negatif 9. 5 dikurangi negatif 9 hasilnya negatif 4, berarti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 9N dikurangi 4. Poin C, negatif 19 berperan sebagai A, kemudian bedanya bisa kita lihat di mana aja. Untuk mempermudah saya ambil di sini ya. Bedanya bertambah 7 diperoleh dari 9 dikurangi dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus UN, A-nya kita ganti negatif 19, kemudian B-nya kita ganti 7. 7 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali, negatif 19 kita tulis ulang, 7 kali N 7N, kemudian negatif 1 kali 7 berarti negatif 7. Negatif 19 dengan negatif 7 kalau kita gabungkan hasilnya negatif 26. Berarti jawaban akhirnya adalah 7N dikurangi 26. Poin D, 28 ini berperan sebagai A, kemudian bedanya berkurang 6. Diperoleh dari 22 dikurangi 28. Kita masukkan ke rumus UN, A-nya kita ganti 28, kemudian B-nya kita ganti negatif 6. Negatif 6 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali, 28 kita tulis ulang, negatif 6 kali N berarti negatif 6N, negatif 1 kali negatif 6 berarti positif 6. 28 ditambah 6 hasilnya 34, yang negatif 6N kita tulis ulang, berarti hasil akhirnya adalah 34 dikurangi 6N. Poin E, 2,5 atau 2,5 ini berperan sebagai A, kemudian bedanya bertambah 0,5 atau bertambah setengah ya, diperoleh dari 3 dikurangi 2,5. Kemudian kita masukkan ke rumus UN, A-nya kita ganti 2,5 atau 2,5, B-nya kita ganti 0,5. 0,5 ini kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya, 2,5 kita tulis ulang, 0,5 kali N berarti 0,5N, 0,5 kali negatif 1 berarti negatif 0,5. 2,5 dikurangi 0,5 hasilnya 2, berarti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 0,5N ditambah 2. Kalau 0,5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa boleh ya, menjadi setengah N ditambah 2. Nomor 2, tentukan suku-suku yang ditunjukkan dalam daftar berikut di mana UN menyatakan suku ke N pada barisan bilangan. Poin pertama yang ditanyakan adalah U30 untuk UN 7N dikurangi 11 ya. Berarti 30 ini berperan sebagai N. Kita mencari U30 dengan cara N-nya diganti dengan 30 ya. 7 kali 30 hasilnya 210. Kalau kita kurangi 11 hasilnya adalah 199. Kemudian poin kedua yang ditanyakan U15. Kita masukkan ke sini ya teman-teman sekalian. Di mana N-nya kita ganti dengan 15. 12 kali 15 hasilnya 180. 5 dikurangi 180 hasilnya negatif 175. Kemudian untuk poin yang ketiga yang ditanyakan U24 berarti N-nya kita ganti 24. 24 ditambah 1 hasilnya 25. 24 ditambah 2 hasilnya 26. Kalau kita kalikan kedua bilangan ini hasilnya adalah 650. Kemudian untuk yang ketiga, lengkapilah isian dari barisan aritmatika berikut ini. U1 diketahui 12, ini berperan sebagai A.
B sama dengan negatif 8 dan U10 sama dengan titik. Berarti kita masukkan ke rumus UN ya teman-teman sekalian. A plus N-1 kali B. Poin A ini, suku pertamanya diketahui 12, bedanya diketahui negatif 8, yang ditanyakan U10. Berarti 10 berperan sebagai N. Sehingga U10 sama dengan A-nya kita ganti 12, kemudian N-nya kita ganti 10, karena dikurangi 1 berarti jadi 9, B-nya kita ganti negatif 8. Ini kita kalikan dulu ya teman-teman sekalian. Negatif 8 kali 9 hasilnya negatif 72. 12 ditambah negatif 72 hasilnya negatif 60. Kemudian poin B mirip ya, hanya saja pertanyaannya U16. Berarti 16 ini berperan sebagai N, bedanya 11 dan suku pertama atau A-nya adalah negatif 7. Berarti U16 sama dengan negatif 7 ditambah 16 dikurangi 1, 15, bedanya kita ganti 11. Ini kita kalikan dulu. 11 kalikan 15 hasilnya 165. Berarti negatif 7 kalau ditambahkan 165 hasilnya adalah 158. Kemudian poin C yang ditanyakan sekarang bedanya. Yang diketahui U8 dan A-nya. Di mana 8 berperan sebagai N. Berarti kita masukkan ke rumus ini. U8 sama dengan A-nya kita ganti dengan 10. Kemudian 8 dikurangi 1, 7 dikalikan B. Karena yang ditanyakan adalah B-nya. Di mana U8 nilainya adalah 73. Kemudian yang sebelah kanan tetap 10 ditambah 7B. 10 itu kita pindah ke kiri dengan cara dikurangi ya teman-teman sekalian. Sehingga 73 kalau dikurangi 10 hasilnya 63 sama dengan 7B. Itu artinya B sama dengan 63 dibagi 7 hasilnya adalah 9. Kemudian untuk poin D ini sama seperti poin C ya. Yang ditanyakan adalah B-nya ya, dimana diketahui U9 berarti N ini berperan sebagai 9. Kita masukkan ke sini ya, 9 dikurangi 1, 8, kemudian A-nya diketahui 21, B-nya kita biarkan. U9-nya diketahui negatif 3, berarti kita ganti negatif 3, 21 kita pindah ke kiri, berubah menjadi pengurangan, berarti negatif 3, dikurangi 21 menjadi negatif 24, yang sebelah kanan tinggal 8B. Itu artinya B sama dengan negatif 24 dibagi 8, hasilnya negatif 3. Nomor selanjutnya, untuk nomor 4 yang ditanyakan adalah UN dan U12. Kita cek dulu ya teman-teman sekalian, 8 ini berperan sebagai A, bedanya bertambah 9, diperoleh dari 17 dikurangi dengan 8, kemudian kita masukkan ke rumus UN, di mana yang ditanyakan nanti adalah U12, berarti ini berperan sebagai N. A-nya kita ganti 8, kemudian 12 dikurangi 1, 11, bedanya kita ganti 9. Ini kita kalikan dulu ya teman-teman sekalian, 9 kali 11 hasilnya 99, kalau ditambah 8 hasilnya adalah 107. Nomor 5, 32 berperan sebagai A, kemudian bedanya berkurang 11, diperoleh dari 21 dikurangi 32 hasilnya negatif 11. Yang ditanyakan adalah U15, berarti N-nya nanti kita ganti 15. A-nya kita masukkan 32, 15 dikurangi 1, 14, bedanya kita ganti negatif 11. Ini kita kalikan dulu ya teman-teman sekalian, 14 dikalikan negatif 11 hasilnya adalah negatif 154. Kemudian 32 kalau ditambah dengan negatif 154 hasilnya adalah negatif 122. Nomor 6, 3,5 atau 7/2 berperan sebagai A. Kemudian bedanya diperoleh 3/4, diperoleh dari 4/1/4 dikurangi 3,5. Kemudian yang ditanyakan adalah U16. Berarti 16 ini berperan sebagai N. A-nya kita masukkan 3,5 atau 7/2. N-nya 16 dikurangi 1 berarti 15, bedanya 3/4. Karena di sini penyebutnya 4, berarti kita modifikasi 7/2 ini kita kalikan 2 masing-masing sehingga menjadi 14/4. 15 dikalikan 3 hasilnya 45. Karena penyebutnya sudah sama berarti bisa kita jumlahkan, 14 dengan 45 hasilnya 59. Karena ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 14 3/4. Nomor 7, 0 berperan sebagai A, kemudian bedanya adalah 3X. Kita mencari U20, berarti N-nya nanti kita ganti 20 ya. U20 sama dengan A-nya diganti 0, 20 dikurangi 1, 19, bedanya adalah 3X.
Ini kita kalikan dulu, berarti 0 ditambah dengan 57X hasilnya 57X. Selanjutnya nomor 8, pada sebuah barisan aritmatika, suku pertama negatif 14 atau A-nya, bedanya 5 atau B-nya, suku ke N atau UN sama dengan 76. Yang ditanyakan adalah tentukan banyak suku, berarti yang ditanyakan adalah N. Kita tahu rumusnya adalah A plus N min 1B, UN-nya kita ganti 76, A-nya kita ganti negatif 14, N-nya kita biarkan, B-nya kita ganti 5. Negatif 14 ini kalau seandainya kita pindah ke kiri akan berubah menjadi positif, berarti 76 ditambah 14 hasilnya 90, kemudian yang sebelah kanan tinggal N min 1 kali 5. Giliran 5, karena ini perkalian awalnya, berarti kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian, 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18, yang sebelah kanan tinggal N dikurangi 1. Nah selanjutnya negatif 1 kita pindah ke kiri menjadi positif, berarti 18 ditambah 1 hasilnya 19. Jadi banyak suku atau N-nya adalah 19. Nomor 9, pada barisan aritmatika berikut suku keberapakah 121? Berarti 9 ini berperan sebagai A, bedanya bertambah 7 karena diperoleh dari 16 dikurangi 9. Kemudian UN-nya sama dengan 121, yang ditanyakan adalah N. Berarti cara mencarinya sama seperti nomor 8, UN-nya kita ganti 121, A-nya kita ganti 9, N-nya tetap, B-nya kita ganti 7. 9 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, berarti 121 dikurangi 9, hasilnya adalah 112, yang sebelah kanan tinggal N-1 dikali 7. 7 kita pindah ke kiri menjadi pembagian, berarti 112 dibagi 7 hasilnya adalah 16, sebelah kanan tetap N-1. Negatif 1 ini kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan, berarti 16 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi 121 itu adalah suku ke-17 berdasarkan nilai N yang kita temukan. Nomor 10, suatu barisan aritmatika diketahui U8 adalah 52 dan bedanya 8, tentukan suku ke-14. Berarti kalau seandainya kita tulis rumus UN-nya, kemudian N-nya di sini diganti 8, berarti U8 sama dengan A-nya tetap, bedanya diketahui 8. Kemudian U8 ini berperan sebagai N-nya ya, berarti 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Di mana nilai U8-nya sendiri kita masukkan di bawahnya, yaitu 52, A-nya tetap, ini kita kalikan hasilnya 56. 56 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 52 dikurangi 56 hasilnya negatif 4. Jadi A-nya adalah negatif 4. Karena A-nya sudah dapat, berarti kita bisa mencari U14 dengan cara A-nya kita ganti dengan negatif 4. 14 ini berperan sebagai N ya, berarti 14 dikurangi 1, 13. Kemudian bedanya diketahui 8. Ini kita kalikan dulu, negatif 4 kita tulis ulang. 13 kali 8 hasilnya 104, berarti negatif 4 ditambah 104 hasilnya adalah positif 100. Kemudian nomor 11, tentukan bilangan-bilangan berikut. Poin A, bilangan asli kelipatan 6 yang ke-56. Berarti bilangan asli kelipatan 6 itu mulai dari 6, kemudian bertambah 6 lagi jadi 12, bertambah 6 lagi menjadi 18, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa 6 ini berperan sebagai A, bedanya bertambah 6, diperoleh dari 12 dikurangi 6 ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk mencari suku ke-56 ini berperan sebagai N-nya sebenarnya. Jadi nanti N-nya kita ganti 56. Kita masukkan ke rumus ini, A-nya kita ganti 6, kemudian N-nya kita ganti 56, dikurangi 1, 55, bedanya 6. Nah ini kita kalikan dulu ya, 55 dengan 6 hasilnya 330, kalau ditambah 6 hasilnya adalah 336. Kemudian poin B, bilangan asli kelipatan 9 yang ke-45. Berarti mulai dari 9, 18, 27 dan seterusnya, di mana 9 berperan sebagai A, kemudian bedanya bertambah 9 diperoleh dari 18 dikurangi 9. Kemudian yang ditanyakan suku ke-45. Berarti 45 ini berperan sebagai N. Kita masukkan ke rumus UN. A-nya kita ganti 9. N-nya kita ganti 45 dikurangi 1, 44. Bedanya diganti 9. 44 dengan 9 kita kalikan dulu, hasilnya 396.
Kalau ditambah 9, berarti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 405. Nomor 12, pada barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah negatif 6. Ingat ya, rumus UN-nya kita tulis dulu. Berarti kalau suku kelima, N-nya kita ganti 5 ya. Berarti A-nya tetap 5 dikurangi 1, 4. B-nya biarkan saja ya, karena kita mencari A dan B terlebih dahulu. Kemudian suku ke-6 adalah negatif 9. Berarti N-nya nanti kita ganti 6. Berarti 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Kemudian A dan B kita biarkan, di mana nilai suku ke-6 adalah negatif 9. Kemudian kita eliminasi dengan cara dikurangi ya. A dikurangi A akan habis, 4B dikurangi 5B menjadi negatif 1B, atau boleh ditulis negatif B. Negatif 6 dikurangi dengan negatif 9, hasilnya adalah positif 3. Kalau kita kalikan dengan negatif 1, berarti B-nya sama dengan negatif 3. Untuk mencari A-nya kita masukkan ke sini ya. A plus 4B sama dengan negatif 6, di mana B-nya kita ganti negatif 3 karena sudah kita dapatkan. 4 kali negatif 3 negatif 12. Negatif 12 kita pindah ke kanan menjadi positif 12, berarti A sama dengan 6. Kalau A dan B-nya sudah ketemu, berarti untuk mencari U10, di mana 10 berperan sebagai N, tinggal masukkan ke rumus ini ya teman-teman sekalian. A-nya kita ganti 6, B-nya kita ganti negatif 3, N-nya kita ganti 10, 10 dikurangi 1, 9. Ini kita kalikan dulu, hasilnya negatif 27. 6 ditambah negatif 27, hasilnya adalah negatif 21. Kemudian nomor 13, pada barisan aritmatika diketahui U1 sama dengan 5, atau A-nya sama dengan 5 ya teman-teman sekalian. Kemudian U6 adalah 55. Yang ditanyakan U16. Berarti kita harus mencari B-nya dulu teman-teman sekalian, melalui rumus U6. Berarti N-nya kita ganti 6. A-nya kita biarkan, 6 dikurangi 1, 5. B-nya kita biarkan, di mana nilainya adalah 55 untuk suku ke-6-nya. Karena A-nya diketahui 5, berarti kita masukkan 5 ditambah 5B sama dengan 55. 5 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, berarti 55 dikurangi 5 hasilnya adalah 50. Yang sebelah kiri tinggal 5B. Itu artinya untuk mencari B, 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Karena B-nya sudah dapat, berarti kita bisa mencari U16. A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti 10, kemudian N-nya kita ganti 16, dikurangi 1 berarti 15. Ini kita kalikan dulu, hasilnya 150, kemudian kita tambahkan 5, hasilnya 155. Nomor 14, seorang karyawan perusahaan mendapatkan gaji pertama adalah 1.200.000. Berkat kinerja yang rajin dan disiplin, setiap 3 bulan ia mendapatkan kenaikan gaji sebesar 150.000 selama 2 tahun. Tentukan besar gaji karyawan tersebut pada bulan ke-16. Gaji pertamanya 1.200.000. Kemudian setelah bekerja 3 bulan, maka pada bulan ke-4 otomatis gajinya naik menjadi 1.350.000 karena kenaikannya adalah 150.000. Kemudian setelah bekerja 6 bulan, maka pada bulan ke-7 dia akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 150.000 lagi, sehingga menjadi 1.500.000. Kemudian setelah 9 bulan bekerja, gajinya bertambah menjadi 1.650.000. Kemudian setelah 12 bulan bekerja, maka gajinya bertambah menjadi 1.800.000. Setelah 15 bulan bekerja, maka pada bulan ke-16 dia mendapatkan gaji 1.950.000. Jadi ini jawabannya ya teman-teman sekalian. Kalau pakai rumus UN berarti N-nya kita ganti ke 6 karena periodenya sudah jalan 5 kali. Berarti U6 sama dengan A-nya 1,2 juta, N-nya diganti 6 dikurangi 1 berarti 5. Bedanya atau kenaikannya sebesar 150.000. Ini kalau kita kalikan hasilnya 750.000 ditambah 1,2 juta, hasilnya adalah 1.950.000. Pakai cara ini juga boleh. Jadi manual boleh, pakai rumus boleh. Mana yang Anda suka silahkan dipilih ya teman-teman sekalian. Gimana? Paham ya untuk latihan ini? Semoga pembahasan pada latihan ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti update dari video yang kita upload ke channel ini.
Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.